Selamat siang, selamat bertemu kembali lagi bersama saya Rahman dalam acara Talk Show Info PTS Terbaik. Di sini sudah bersama saya narasumber kami dari Info PTS Terbaik dari daerah Jawa Timur, dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugiantoro. Saya sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, khususnya yang di program perkuliahan karyawan di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya itu sudah terkenal di daerah Jawa Timur, Pak ya? Ya. Boleh diperkenalkan? Baik, kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan salah satu kampus terbaik di Jawa Timur. Kenapa? Karena dari sisi akreditasi institusi maupun akreditasi prodi kami sudah B. Intinya dari sisi penilaian baik dari itu Kopertis maupun Dikti, Kopertis 7 itu kami sudah bagus. Alamatnya di mana Bapak? Kita di Jalan Sutorojo 59 Surabaya. Untuk program perkuliahan yang dijalani di kampus tersebut. Baik, untuk program perkuliahan karyawan tersendiri memang kami sengaja sengaja ciptakan untuk memberi kesempatan kepada karyawan. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang bekerja, baik itu karyawan swasta maupun pemerintah, bisa ikut kuliah sambil bekerja. Karena yang tidak mengganggu jam bekerjanya mungkin? Benar, jadi artinya dari sisi waktu kita memang fleksibel, tidak mengganggu jam kerja atau di luar jam kerja. Kami memang sengaja buat sistem kuliah di kami itu untuk yang khususnya yang kelas karyawan itu di luar jam kerja atau lebih fleksibel. Karena kami memberikan kesempatan tadi kepada para karyawan agar mereka bisa kuliah sambil bekerja. Jadi waktu-waktunya itu bisa di Kamis, Jumat, dan Sabtu untuk kuliahnya. Untuk program studi atau fakultas dan jurusan apa saja Bapak yang ada disediakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya? Sampai dengan saat ini, program studi dan fakultas yang kami buka untuk penyelenggaraan program perkuliahan karyawan, itu kami ada di Fakultas Teknik, dengan prodi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Arsitek, Perkapalan, dan Teknik Komputer. Untuk yang kedua yaitu Fakultas Ekonomi dengan prodinya itu Manajemen dan Akuntansi. Yang ketiga dengan Fakultas Psikologi, prodinya cuma satu, Ilmu Psikologi, dan yang terakhir yang keempat itu Fakultas Ilmu Hukum dengan prodinya Ilmu Hukum juga. Baik, berarti ada 4 fakultas yang disediakan, yang dibuka di sana Pak ya? Iya, benar. Untuk jadwal, nah ini saya agak sedikit tertarik nih dengan jadwal kuliah yang dihadirkan ya. Tapi sebelum dijawab mungkin kita melihat iklan berikut ini.
buat perekonomian bakso. Bakso itu seperti kurang darah. Kalau rekan-rekan sekalian, Kembali lagi bersama saya Rahman di acara talk show Info PTS Terbaik. Seperti tadi yang kita bicarakan masalah jadwal kuliah, Pak. Jadwal kuliah itu sepertinya sangat fleksibel dan tidak mengganggu jam kerja. Benar, itu benar. Seperti apa, Pak, yang ditawarkan? Iya, memang sengaja kami buat ya jadwal kuliah itu di luar dari jam kerja. Artinya ini memberikan kesempatan kepada teman-teman karyawan tadi yang mereka notabene hari kerjanya di pagi hari, bisa kuliah juga di malam hari, dan termasuk bisa kuliah juga di akhir pekan. Menurut saya sih untuk masalah kuliah ini memang bagus sekali ya. Apalagi ditunjang dengan waktu yang fleksibel sekali untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ingin berkuliah kembali atau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pentingnya jurusan yang ada di kampus Bapak itu seperti apa? Ya, terkait pentingnya jurusan ya, kita kaitkan juga dengan potensi daerah kota Surabaya sendiri. Kita tahu pasti bahwasanya Surabaya itu merupakan kota industri, di mana di Surabaya diapit oleh beberapa kawasan industri, termasuk di Rungkut, termasuk di Gresik. Kita lihat di Rungkut, itu ada kawasan industri besar yang namanya PIR. Jadi pentingnya jurusan Fakultas Teknik dengan jurusan teknik sipil, mesin, itu akan diserap lagi nanti di kawasan industri tersebut. Berarti sesuai dengan daerah lingkungannya ya, yang memang sangat membutuhkan beberapa jurusan-jurusan yang ada di universitas tersebut, begitu Pak ya. Sepertinya rekan-rekannya sudah tidak sabar lagi ya, pengen tahu bagaimana sih cara mendaftarnya, berapa sih bayarnya. Jadi bagaimana caranya untuk mendaftar dan biayanya berapa? Ya, baik, terima kasih Pak Rahman. Untuk pendaftaran sangat mudah sekali. Kita menyediakan beberapa layanan, termasuk yang pertama itu layanan online. Online ya Pak. Di mana cukup dengan membuka website kita,
p2k.co.id, di mana di situ ada pilihan menu kampus. Coba klik langsung ke UM Surabaya. Di situ akan tampil menu daftar online. Bisa diklik langsung, isi formulir pendaftaran di situ sudah tersedia. Terus yang kedua, bisa langsung datang ke sekretariat di pelayanan penerimaan mahasiswa baru kita. Baik, kalau boleh tahu kira-kira alamatnya di mana, Bapak? Ya, kampus kami sangat sangat mudah dijangkau sekali oleh transportasi yang ada di Surabaya. Kami beralamat di Jalan Sutorejo nomor 59. Jadi lokasinya itu dekat, kalau dari segi kecamatan itu Kecamatan Kenjeran, dan semua orang tahu di Surabaya kalau Kecamatan Kenjeran itu tahu. Jadi sangat terjangkau sekali. Artinya masyarakat akan paham di mana lokasi Kecamatan Kenjeran tadi. Sangat strategis. Sangat strategis Pak, ya? sekali ya. Bisa diulang alamatnya tadi? Jalan Sutorejo nomor 59. Jalan Sutorejo nomor 59. Ya. Itu untuk cara pendaftarannya, berarti bisa datang ke kampus, bisa via online kalau memang tidak bisa hadir di kampus, seperti itu ya. Dan yang utama nih, pembiayaannya, untuk harganya berapa ini Pak? Untuk kita sangat ini sekali, untuk biaya pendaftaran cukup 100.000. Saya rasa sangat terjangkau sekali bagi masyarakat. Artinya itu untuk mengikat pendaftaran itu tadi, sehingga masyarakat bisa langsung mengikuti kuliah. Baik, berarti biaya awal itu 100.000 untuk formulir, dan selanjutnya? Untuk selanjutnya ada yang namanya biaya registrasi ulang. Itu cukup dengan 500.000. Bayangkan kampus yang sudah luar biasa hebat, hanya dengan 500.000 kita sudah bisa kuliah. Baik, 500.000 itu seperti saya lihat di katalog ya, dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu sepertinya ada terbagi gitu ya Pak ya? Kira-kira apa itu Pak dengan rincian 500.000 itu Pak? Iya, saya terima kasih sekali. Saya jelaskan kembali ya, terkait biaya sebenarnya ada dua komponen di situ yang pokok. Yang pertama uang gedung atau SPB ya, biasa disebut SPB. Yang kedua SPP. Yang ketiga nanti ada yang namanya jaket alma mater. Sebenarnya yang dua komponen yang pokok itu SPP sama SPB itu bisa diangsur sampai lulus. Dan bisa diangsur juga Pak ya? Bisa diangsur sampai lulus. Sehingga timbul yang angka yang saya sampaikan tadi 500.000 sudah bisa kuliah. Sebenarnya itu diambil dari angsuran awal SPB sama angsuran awal SPP plus jaket alma mater. Berarti dengan nominal yang cukup terjangkau, 500.000 itu di SPP dan SPB, itu adalah sepertinya uang gedung dan uang SPP yang pertama ya Pak ya, dan jaket alma mater sudah bisa melakukan perkuliahan awal, seperti itu Pak ya. Baik, rekan-rekan kalau memang ingin langsung berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, silakan telepon di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya saya ingin tahu nih, kira-kira fasilitas dan kualitas pengajar. Ya, mungkin rekan-rekan juga pengen tahu gitu kan, tidak sembarangan kuliah, pengen tahu dia fasilitasnya, pengajarnya seperti apa. Kira-kira Bapak bisa jelaskan? Oke, yang pertama saya coba akan jelaskan terkait gedung dulu, karena fasilitas sarana yang paling penting adalah gedung perkuliahan. Kami sampai saat ini sudah membangun gedung hampir sudah menjadi 13 lantai untuk gedung perkuliahannya. Sehingga jangan khawatir bagi teman-teman yang kuliah, tidak kebagian gedung untuk tempat kuliah, dipastikan gedungnya sudah cukup bagus karena sudah difasilitasi dengan AC, ruangan ber-AC dan WiFi. Gitu. Terkait untuk dosen pengajar, kami sudah luar biasa. Kita sudah banyak dosen-dosen yang berpengalaman, termasuk levelnya sudah profesor, doktor sudah kami datangkan untuk proses perkuliahan lebih bagus dan bermutu. Gitu. Baik, berarti tidak diragukan lagi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu dengan fasilitas yang baik, kualitas pengajarnya yang unggulan ya Pak ya, pembiayaannya yang murah dan murah tapi tidak murahan Pak ya, seperti itu ya, dan jadwal kuliahnya yang sangat fleksibel juga Pak ya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lihat iklan berikut ini.
kembali lagi bersama saya Rahman dalam acara talk show Info PTS Terbaik. Untuk peluang kerja, peluang kerja bagi alumni lulusan sana, ya mungkin ya ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja. Kira-kira peluangnya bagaimana nih Pak? Sebenarnya para mahasiswa yang di program perkuliahan karyawan ini mayoritas mereka sudah kebanyakan bekerja dengan level-level tertentu. Bahkan ada yang levelnya sudah setingkat manajer, mereka ingin coba kuliah di prodi yang lain, adanya di jenjang ilmu yang lain, di program perkuliahan karyawan ini. Sehingga bagi teman-teman yang ikut program ini bisa saling sharing. Bisa saling sharing sehingga apa yang namanya nanti teman-teman terkait mungkin bisa nyari pekerjaan lain, di situ bisa ada kesempatan di situ. Terus yang kedua, dosen-dosen kami yang dari program perkuliahan karyawan itu merupakan ikatan alumni atau artinya ikatan dari pengusaha-pengusaha biasanya yang kami ambil. Jadi mereka benar-benar praktisi dan mereka benar-benar terjun di dunia kerja itu sendiri, sehingga teman-teman dari mahasiswa kelas karyawan ketika butuh lowongan dan sebagainya, informasi itu selalu ada melalui dosen-dosen itu. Berarti sangat menguntungkan juga ya, di samping yang kita sebutkan tadi keunggulannya, berarti ada lagi keunggulannya di mana bagi pekerja yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja ingin lebih bagus lagi mencari pekerjaannya, bisa mendapatkan informasi di lingkungan tersebut, begitu Pak ya. Baik, untuk selanjutnya informasi yang bisa diberikan kira-kira apa nih Pak kepada rekan-rekan yang memang ingin mau lanjut ke dunia pendidikannya lagi? Terima kasih Pak Rahman. Saya akan coba jabarkan lagi beberapa program kami. Jadi kami di samping teman-teman yang sudah kuliah itu di Muhammadiyah Surabaya, di kampus Muhammadiyah Surabaya, kami ada yang namanya juga program GSF. GSF, Pak, GSF itu Get Student Fee. Get Student Fee. Iya, Get Student Fee. Apa yang dimaksud dengan Get Student Fee? Iya, jadi Get Student Fee itu kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajak rekannya bekerja, yang sama-sama satu kantor, satu pekerjaan. Itu bisa saja sama kuliah di Surabaya, di Muhammadiyah Surabaya. Dan kami akan berikan apa yang namanya Get Student Fee tadi. Berarti Get Student Fee itu seperti berupa uang ya? Benar. Untuk kira-kira bagi yang ingin merekomendasikan seseorang ataupun temannya dapat di Get Student Fee tersebut ya Pak ya? Iya. Itu nominalnya bagaimana itu Pak? Atau mekanismenya seperti apa? Iya, jadi nominalnya kami berikan Rp200.000 apabila rekan-rekan yang mahasiswa di Muhammadiyah Surabaya mengajak temannya atau rekan kerjanya kuliah di kampus kami. Untuk mekanismenya, teman-teman bisa membawa langsung ke sekretariat untuk yang direkomendasikan tersebut. Baru setelah itu kita coba tunggu sampai mereka registrasi. Setelah mereka ikut kuliah dalam 1 minggu, baru kita coba transfer. Seperti itu mekanismenya Pak ya. Berarti untuk rekan-rekan sekalian bisa coba selain kuliah juga bisa mendapatkan fee dari Get Student Fee. Apa nih yang Bapak ingin sampaikan kepada rekan-rekan kita sekalian yang ingin mau kuliah atau ingin melanjutkan ke pendidikan tingginya? Silakan. Terima kasih Pak Rahman. Bagi teman-teman khususnya karyawan yang di wilayah Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, jangan takut untuk kuliah dengan biaya tinggi. Kita sudah sediakan fasilitas bisa diangsur biayanya. Jangan takut tidak bisa kuliah karena faktor tidak bisa dengan jam kerja. Kami sudah sediakan fasilitas untuk kuliah di luar jam kerja dengan jam kuliah yang sangat fleksibel. Kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian. Kalian akan sukses bersama kami dengan program perkuliahan karyawan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Ahmad Sugiantoro selaku Ketua dari penerimaan calon mahasiswa baru. Kita sudah sampai di penghujung acara. Bersama saya Rahman, Pak Ahmad Sugiarto, kami pamit. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus pendidikan tinggi swasta Indonesia.